mencegah stroke gitu ya. Oke, saya lanjutkan untuk pencegahan stroke ya. Pencegahan stroke ini lebih penting ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana kita melakukan pencegahan supaya kita nggak kena stroke? Pertama adalah memilih dari pola makan yang sehat ya. Jadi pola makan yang seperti apa yang sehat seperti ini? Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan rendah lemak dan kolesterol. Nah, makanan yang rendah lemak kolesterol itu seperti apa? Ya, ya, pengatur pola makan rendah lemak ini ya. Makanan seperti apa itu? Yang pertama adalah jenis makanan yang serat yang mudah larut ya, serat larut dalam biji-bijian ini biasa seperti beras merah ya dan jagung. Jadi Bapak Ibu kalau misalkan kita mengonsumsi nasi dari beras merah itu lebih bagus ya daripada pakai yang beras putih gitu ya. Atau kadang kita diet, coba sekali-kali ya kembali ke masa lalu ya. Jadi orang kampung itu ternyata lebih sehat ya. Jadi makan nasi jagung ya. Nah, zaman dulu waktu zaman masih susah dulu itu makannya nasi jagung. Nah, itu ternyata membuat lebih sehat. Ya, makan jagung sama beras merah. Kemudian mengkonsumsi oat ya. Oat itu biji sereal ini seperti pada gambar nih. Gambar yang saya tampilkan ini adalah oat ya. Biji sereal ini. Nah, oat ini mempunyai khasiat menurunkan kadar kolesterol total dan LDL ya. LDL itu low density lipoprotein, kolesterol jahat itu lebih banyak dia menurunkannya ya. Sehingga Bapak Ibu yang mempunyai faktor resiko kolesterolnya tinggi coba konsumsi oat ya. Kemudian bisa juga dia membantu untuk menurunkan tekanan darah, menekan nafsu makan ya. Kalau kita misalkan konsumsinya di pagi hari itu bisa menekan nafsu makan sehingga yang mempunyai potensi obesitas itu bisa menekan nafsu makannya. Coba usahakan pagi konsumsi oat gitu. Kemudian kacang kedelai ya, kacang kedelai itu juga bagus beserta olahannya seperti apa itu kacang kedelai seperti tempe ya. Itu juga bagus ya, kacang-kacangan jenis kedelai ini atau susu kedelai juga bagus. Kemudian makanan yang mengandung tiga vitamin B ini ya, yaitu vitamin B9, B6 dan B2 ya. B9 itu asam folat itu. Ya, kalau atau B6 pyridoxine atau B2 riboflavin itu. Ini kalau dari makanan alami itu bisa kita dapatkan bisa konsumsi brokoli, asparagus, buah avokat ya, kembang kol, seledri, pepaya, wortel, labu, biji bunga matahari, kacang hijau, jagung, stroberi. Nah, ini jenis-jenis sayuran ini yang mudah kita dapatkan. Ini juga sangat bagus, vitamin B9-nya, B6 dan B2. Kemudian mengkonsumsi ikan yang mengandung omega 3 ini ya. Omega 3 seperti ikan tuna, ikan salmon. Ini sangat bagus sekali ya. Ini yang bagus ini salmon ini sebenarnya, tapi lumayan harganya ya. Gak mahal ini salmon. Atau bisa juga kalau misalkan kesulitan mengkonsumsi minyak ikan yang mengandung omega 3 itu juga sangat bagus sekali. Jadi untuk mengkonsumsi vitamin B6, B12, B9 ini mempunyai khasiat menurunkan homocysteine ya. Homocysteine itu apa namanya? Asam amino ya yang berlebihan itu ya, limbahnya itu bisa mencegah. Ini mengkonsumsi vitamin B6, B12, B9 ini bisa mencegah kerusakan daerah otak yang rentan terhadap penyakit Alzheimer. Ya, ini data saya ambil dari Jurnal Proceeding National Academy ya. Jadi ini data-data info yang saya dapatkan bukan menurut saya ya. Ini saya ambil dari jurnal, jadi data ini valid ya, bisa kita pakai. Gitu. Kemudian vitamin B6 ini. Vitamin B6 ini sangat penting kita konsumsi. Karena apa? Mempunyai peran yang sangat penting di dalam menciptakan neurotransmitter ini ya. Neurotransmitter itu sinyal-sinyal yang dikirim dari otak untuk mengatur fungsi saraf, mengatur fungsi kendali tubuh gitu ya. Termasuk mengatur emosi ya, seperti apa namanya zat-zat serotonin, ya, dopamin,
Ya, dopamin ini kalau misalkan kekurangan bisa kayak Parkinson ya, kayak tremor itu ya. Orang-orang yang tremor itu sebenarnya penurunan dopamin. Kemudian asam gamma aminobutirat atau GABA. Nah, ini sangat penting. Komponen-komponen ini sangat penting di dalam mengatur mood ya. Mood itu apa namanya? Perasaan ya, rasa untuk mengatur emosionalnya gitu. Ya, yang mana ini berkaitan dengan masalah depresi atau masalah psikis. Kemudian yang kedua, dia bisa menurunkan homocysteine ini. Homocysteine ini seperti yang tadi saya sampaikan adalah tingginya kadar asam amino. Ya, asam amino yang sangat tinggi mempunyai resiko meningkatkan penyakit arteri koroner. Jadi perlu kita pahami orang stroke ini akan masalah utama kan pada arteri, pembuluh darah arteri yang menuju ke otak itu. Jadi dengan mengkonsumsi vitamin B6 harapannya ini bisa menurunkan homocysteine-nya. Ya, kemudian bisa juga menurunkan resiko penyakit yang mudah lupa ini Alzheimer. Kemudian peran yang lainnya adalah mencegah penyumbatan arteri ya dan memperkecil resiko penyakit jantung. Ya, jadi kan pada pertemuan pertama kan sudah saya bahas bahwa masalah-masalah cerebrovaskuler ya, masalah-masalah vaskularisasi pembuluh darah ini adalah kaitannya dengan arteri yang terjadi sumbatan. Ya, kemudian masalah jantung. Nah, jadi bagaimana untuk melakukan pencegahan supaya tidak terjadi sumbatan dan memperkecil resiko penyakit jantung. Jadi vitamin B6 ini sangat penting di situ perannya. Kemudian untuk mencegah stres, ya tadi kan pemicu utamanya juga stres juga kan. Jadi dengan mengurangi stres, ya, mendukung perkembangan dan fungsi saraf otak, menjaga kadar gula di dalam tubuh supaya normal. Ini bisa juga membantu di dalam menghasilkan hemoglobin ya. Hemoglobin itu adalah komponen darah, fungsinya adalah mengikat oksigen dan nutrisi di dalam darah. Dan peran hemoglobin, jadi dia mengikat ya, mengikat nutrisi dan oksigen di dalam darah, kemudian dia bisa diedarkan ke seluruh tubuh, dipompa sama jantung, darahnya ke tubuh itu. Jadi ini penting ya, dan antibodi kemudian melindungi tubuh dari polusi. Nah, vitamin B6 ini bisa kita dapatkan, kita bisa konsumsi ikan salmon ya. Salmon atau alpukat ya, buah alpukat ini banyak tuh di pasar ya, ubi, kentang, wortel, pepaya, pisang, dan sayuran hijau lainnya nih. Kalau kita suka daging ya bisa aja daging sapi ya, tapi yang nggak ada lemaknya tentunya. Ya, daging sapi atau ayam kalkun ini juga enak sekali nih, vitamin B6-nya sangat tinggi. Ya, tapi ayam kalkun ini mahal ya. Kalau di tempat kami mahal, tapi di tempat lain nggak tahu saya, siapa tahu murah sana. Kemudian mengkonsumsi pengencer darah ya. Di Zoom pertama kan sudah saya bahas tuh pengencer darah alami itu ada dua ya, model anti platelet sama antikoagulan gitu kan. Nah, sekarang kita akan membahas yang antikoagulan ringan yang fungsinya untuk mencegah bekuan darah. Ini bisa ditemukan pada biji-bijian ya, misalkan kayak biji gandum, kacang almond ya, biji bunga matahari, minyak bunga matahari, kuning telur, dan kacang-kacangan. Dan dipercaya ini untuk mengencerkan darah ya, seperti mengkonsumsi apa namanya Allium sativa ya. Allium sativa itu bawang putih ya. Mengkonsumsi bawang putih itu mempunyai efek antikoagulan. Jadi orang yang mengkonsumsi bawang putih biasanya akan menurunkan tensi, menurunkan kolesterol karena darahnya kan jadi encer ya. Kemudian tomat, kemudian anggur ya, nanas. Nanas ini sangat bagus kalau kita konsumsi ya tengahnya itu. Hati nanas ya. Apa namanya? Kok hati? Yang tengah lah. Tulang nanas yang tengah itu. Ya, nanas itu sangat bagus. Jadi biasanya dipakai untuk obat bromalin ya. Itu kan senyawanya bromalin itu kan untuk mengatasi masalah gangguan jantung ya, dan penyempitan pembuluh darah. Itu dari nanas ternyata. Kemudian delima, buah beri, kacang kenari, almond, kacang mede,
ikan tenggiri ya, ini omega 3-nya tinggi. Ikan tenggiri, ikan tuna, ikan salmon itu sangat bagus di dalam antikoagulan. Kemudian makanan-makanan yang mengandung salisilat ya. Salisilat ini perannya efeknya seperti aspirin ya. Dia bisa mengencerkan darah gitu ya. Jadi dia kalau dikonsumsi bisa mencegah bekuan darah. Ini bisa kita dapatkan dari buah alpukat, kurma, buah beri, konsumsi cabai ya, cabai yang pedas untuk lalapan itu ternyata mempunyai fungsi pengencer darah juga. Ya, ceri, kemudian minum jahe yang hangat itu ternyata mempunyai senyawa yang mirip dengan salisilat ya. Jadi sangat bagus dikonsumsi. Kemudian herbal-herbal yang mudah kita dapatkan selain itu buah kurma ya. Ini buah kurma ini mengandung kalium yang sangat tinggi. Jadi 100 gram kurma itu ternyata mengandung 666 mg kalium. Nah, kalium yang tinggi ini mempunyai khasiat menurunkan resiko dari penyakit jantung dan stroke. Jadi kalium ini adalah mineral yang sangat penting dalam melancarkan pembuluh darah, ya, membuat denyut jantung menjadi teratur, kemudian mengaktifkan kontraksi otot, ya. Biasanya yang kasus-kasus mudah kram itu biasanya masalah kekurangan kalium, ya. Kemudian menstabilkan tekanan darah. Ini kurma bisa kita konsumsi tiap hari. Kemudian kedua adalah minyak ikan. Ya, minyak ikan ini mengandung asam lemak omega 3, EPA dan DHA. Dia mempunyai efek pengencer darah. Ya, dan mempunyai peran menghambat pembentukan zat yang mendorong dari koagulasi atau bentukan gumpalan darah di sana. Kemudian jahe, ya, seperti tadi yang saya sebutkan, jahe ini sebenarnya mempunyai efek sangat efektif di dalam meningkatkan sirkulasi darah yang sehat ya ke seluruh tubuh, kemudian mengurangi bekuan darah, mencegah gumpalan baru, mengurangi resiko stroke. Jadi jahe ini adalah herbal seperti apa namanya ya, temu-temuan ya, Singiber officinalis ya. Ini tanaman yang disebut di dalam kitab suci ya, salsabil ya, jahe. Kemudian kandungan asam asetil salisilat pada jahe, seperti tadi saya sampaikan adalah mirip dengan aspirin. Ya, kalau di dalam konvensional ini aspirin adalah obat-obat yang dipakai untuk membantu pasien jantung ya sebagai pengencer darah ya untuk mencegah stroke gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini contoh-contoh makanan yang saya sampaikan tadi, mengonsumsi rendah lemak dan kolesterol. Yang kedua, penanganan stres. Ya. Memang pernah di dalam apa namanya disebutkan di dalam ilmu pengobatan tradisional ya bahwa kemarahan itu akan melukai hati. Ya, jadi orang yang sering marah, mudah emosi, itu ternyata bermasalah pada fungsi organ hati. Organ hati di sini di dalam pandangan tradisional adalah menyimpan darah. Ya, hati adalah fungsi filter yang mempunyai kerja paling banyak perannya ya. Jadi ketika orang itu stresnya sangat tinggi, ini fungsi hati itu akan terdampak. Ya padahal di dalam pandangan tradisional, stroke itu adalah masalah serangan angin pada hati. Nah, itu filosofi ya, serangan apa namanya pada hati. Jadi artinya faktor pemicu stres ini memang sangat tinggi. Jadi kita perhatikan aja ya, kita jumpai pasien-pasien yang di lapangan ya. Orang-orang stroke itu ternyata punya kebiasaan sebelum dia kena stroke itu ternyata mempunyai kebiasaan yang tinggi, mudah marah, ya temperamen. Ya. Jadi banyak dongkolnya gitu ya. Jadi stres itu memang berpengaruh terhadap stroke.
gitu. Jadi supaya kita tidak stres bagaimana? Ya jangan mudah marah, ya. Orang harus bersikap ramah, harus sabar, ya harus mensyukuri hidup. Ya berpikir positif, jangan berburuk sangka pada orang lain. Kan begitu kan? Mensyukuri hidup, menyelesaikan pekerjaan satu demi satu, dan mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, itu adalah langkah-langkah untuk penanganan stres. Kalau dalam agama kami, Muslim itu memang dianjurkan untuk sholat malam ya, pada sepertiga malam yang terakhir ya, sepertiga ya. Ya pada saat malam itu, jam 1, jam 3 ya, itu kalau kita lihat dari jam piket organ, menurut ilmu TCM, itu kan jam piket organ hati sebenarnya kan. Jadi kan sasarannya ini kan hati. Jadi ketika orang itu bangun malam, dia mendekatkan diri pada Tuhan, ya, maka hatinya akan tenang. Maka faktor resiko stroke-nya itu akan kecil, karena hatinya membaik. Ya, mendekatkan diri pada Tuhan. Waktu sholat malam. Lah pada saat sholat malam, orang dengan sujud lama, kan kita dianjurkan untuk sujud itu kan lebih lama ya. Dengan posisi sujud lebih lama, kepala lebih rendah posisinya, itu otomatis akan meningkatkan oksigen dan udara lebih banyak ke otak. Ya, karena otak itu lebih banyak tersuplai darah, karena posisi seperti mengikuti gravitasi, kepala lebih rendah daripada tubuh, ya darah akan mengalir lebih banyak ke kepala. Nah, darah itu sendiri kan membawa oksigen dan nutrisi. Jadi kebutuhan oksigen dan nutrisi akan lebih banyak ke kepala, maka orang itu akan terhindar dari stroke. Jadi kuncinya mendekatkan diri kepada Tuhan, sholat tengah malam, dengan memperlama sujud. Nah, itu salah satu tips ya untuk mencegah stroke dengan mengurangi angka stresnya. Begitu teorinya seperti itu. Ya mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian beristirahat yang cukup ya. Jadi jangan selalu begadang ya, melakukan pekerjaan yang nggak penting gitu kan pada sampai malam ya. Kalau sudah waktunya tidur, tidur aja. Jadi tidur itu idealnya 6 sampai 8 jam. Sebenarnya tidur yang ideal itu enggak perlu lama-lama. Tidur yang baik adalah tidur yang berkualitas ya. Jadi berkualitas ini artinya adalah dia bisa menikmati tidur dengan nyenyak ya, bisa menikmati ya, merasa dia tidur. Kan ada orang yang tidur tapi pikirannya kemana-mana, nggak bisa tidur ya. Fisiknya tidur tapi pikirannya kemana-mana. Itu namanya tidak berkualitas. Ya, jadi kalau kita misalnya bisa tidur setengah jam, 1 jam, tapi bisa menikmati tidur itu dengan nyaman, nah itu sebenarnya sudah tidur yang cukup ya. Tapi idealnya secara teori 6 sampai 8 jam sehari. Kalau kebanyakan tidur juga nggak begitu bagus. Kemudian meningkatkan aktivitas fisik ya, aktivitas fisik. Artinya begini, kalau kita makanannya sudah enak ya, sering marah-marah, sering begadang kan gitu kan, banyak pikiran, banyak utang, banyak macam-macam lah problem-problem gitu kan. Belum lagi jarang berolahraga, jarang bergerak, darah statis, mudah terjadi gumpalan, mudah terjadi subat. Ya disitulah bisa kena stroke kan gitu. Jadi meningkatkan aktivitas fisik ini bisa dilakukan dengan cara seperti ini ya. Lakukan gerakan untuk mengeluarkan energi ya 30 menit lah per hari ya, dalam intensitas sedang saja. Misalkan apa? Nyapu rumah lah, nggak usah yang terlalu muluk-muluk ya. Nyapu rumah, ngepel itu termasuk aktivitas ya, atau bersepeda. Ya sebentar aja ke taman kota gitu kan, atau bermain sama anak-anaknya ya. Ya, bermain ada aktivitas gitu kan. Ya, kemudian yang suka bawa kendaraan ya kadanglah berhenti sejenak di parkiran. Terus kita mau ke tempat sesuatu mendingan jalan kaki. Mobilnya diparkir, kita jalan. Itu juga meningkatkan aktivitas fisik ya, supaya kita lebih sehat gitu. Kemudian kalau misalkan sering ke mall ya, saran saya pilih yang naik tangga, jangan pakai eskalator ya. Yang jalan aja biar ada aktivitas, itu ternyata lebih sehat. Ya, kemudian kadang kita harus sempatkan main bola ya, atau futsal atau basket
sama teman-teman sekitar gitu kan biar sehat. Ya, atau misalkan kalau kita misalkan menghadiri acara rapat atau apa namanya meeting sama teman ya, atau ikut-ikut workshop atau seminar gitu ya. Ya sebentar lah kita sempatkan apa namanya senam kecil-kecilan lah ya, senam atau senam penguin atau apalah yang gerak gitu ya, peregangan stretching ringan itu sangat bagus ya. Atau kita melakukan stretching. Nah ini contoh-contoh aktivitas fisik yang bisa dilakukan ya. Seperti itu. Jadi banyak aktivitas yang bisa kita lakukan, jalan kaki atau mengerjakan pekerjaan rumah atau naik turun tangga, berkebun. Nah ini sangat bagus ya. Berkebun menghilangkan stres, membuat kesibukan itu juga bisa mencegah stroke ternyata. Kemudian peregangan ringan ya, misalkan seperti ini nih bagian tubuh yang diregangkan, kaki, tangan ya, melakukan relaksasi, posisi tubuhnya tegak, perut tahan dalam ya, ambil napas pelan-pelan teratur ya, kemudian lakukan peregangan yang senyaman mungkin ya. Jadi lakukan peregangan ini adalah fungsinya memanjangkan otot. Jadi ketika orang itu pasif, tidak banyak gerak, itu otot itu berkontraksi mendek ya, sehingga menyebabkan gangguan sirkulasinya kurang bagus. Jadi dengan melakukan pemanjangan otot atau stretching atau peregangan, itu fungsinya adalah meningkatkan sirkulasinya lebih baik gitu ya. Jadi dengan mengembalikan panjang otot secara anatomis, maka kekuatan otot akan stabil, tidak menurun. Ya, neurotransmitter dari otak akan menghantar ke muskel skeletal dengan mudah. Ya, kemudian tidak mencegah timbunan asam laktat yang ada di otot. Kemudian apa namanya? Membuat tubuh jadi bugar ya. Nah, seperti itu. Ya, jadi tidak usah berat-berat, semampunya aja lah ya. Yang ringan-ringan itu. Seperti itu tip-tipnya ya. Kemudian oke, itu tadi contoh apa namanya pencegahan ya, tip-tip pencegahan yang bisa dilakukan Bapak Ibu di rumah. Sekarang saya akan membahas tentang konsep-konsep terapi. Bagaimana kalau misalnya orang itu kena stroke kan? Ini kan tadi pencegahan, ya. Oke. Kemudian saya lupa. Yang terakhir tadi setelah 1, 2, 3, 4 rutin harus melakukan pemeriksaan secara terutama cek tensi, cek kolesterolnya, cek gula darahnya, harus dipantau secara teratur. Karena kadang kita merasa sehat, ya, tidak ada masalah. Akibatnya karena tidak ada gejala, merasa sehat, tidak pernah mengecek angka itu. Tahu-tahu angkanya tinggi. Lah baru kaget, baru panik, baru nyari upaya terapi apa aja. Ya. Nah, ini yang membuat terlena gitu. Jadi tip yang ini sangat penting, harus selalu cek ya dengan teratur, kemudian taati pantangannya ya, apa yang tidak boleh dikonsumsi untuk penderita ini gitu. Itu sangat penting terutama mengatur pola makan. Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagaimana nanti penanganan